Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Rizkyani, NIM 20031161104 dari kelas PAI 5C, akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Para Nabi. Sebelum itu, saya akan menyebutkan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Agar lebih mudah menghafalkannya, mari kita menghafalkannya dengan sebuah lagu. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub dengan kesabarannya yang luar biasa. Kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41-44. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah berturut-turut, mulai dari kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuhnya. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang sangat banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, beliau selalu menggunakannya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan orang yang membutuhkannya. 20 tahun berlalu, Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati diserang hama penyakit, tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin dalam beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah ada 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggal oleh anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap bersyukur dan menghibur sang istri. Beliau berkata, "Bersabarlah, wahai istriku. Janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada waktunya akan kembali kepadanya." Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pasrah kepada Allah. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhi beliau. Mereka mengusir Nabi Ayub karena takut akan tertular penyakitnya. Mendengar kabar itu, Nabi Ayub diam dan pasrah. Akhirnya Nabi Ayub
Ayub alaihissalam dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. 18 tahun berlalu. Usia Nabi Ayub yang semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan beraktivitas, selain disebabkan karena usia, juga karena penyakit beliau yang tak kunjung sembuh. Setiap hari, Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu membuat Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah sang istri sangat setia kepada beliau. Rahmah berkata, "Wahai Nabi Ayub, jikalau engkau meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu, pastilah Allah akan mengabulkan doa-doamu." Kemudian Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini." Setelah itu sang istri malah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub pun berjanji bahwa akan memukuli sang istri sebanyak 100 kali pukulan saat beliau sudah sehat. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Lantas Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ketika Engkau memberi ujian, aku bersabar menerimanya. Namun jika ujian itu mempersulit aku beribadah kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakit itu dariku, ya Allah." Seketika itu terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 45 yang berbunyi, Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dan menghentakkan kakinya ke tanah, lalu muncullah air, kemudian beliau menggunakannya untuk mandi dan minum. Seketika itu hilanglah penyakit dari badan Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam kembali sehat seperti dahulu kala. Setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, kemudian beliau bertemu kembali terhadap istrinya. Beliau ingat terhadap nadarnya, yaitu memukuli istrinya. Karena beliau tidak tega, akhirnya beliau tetap memukul istrinya, namun dengan seikat lidi yang berjumlah 100 dan dengan pukulan yang tidak kasar. Kemudian Nabi Ayub dan istrinya kembali hidup bahagia. Hikmah yang dapat diambil adalah kita harus sabar menghadapi ujian dan percaya bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan tak lupa untuk kita berdoa dan juga ikhtiar, karena Allah selalu mendengar doa hamba-hambanya yang beriman. Sekian kisah dari Nabi Ayub yang dapat saya ceritakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.